إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات المكرمين jamaah salat Jumat. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kembali kita semua Allah mudahkan pada siang penuh berkah ini untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita hadir di masjid yang mulia ini memenuhi panggilan Allah dalam rangka bertaqarrub menunaikan ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kiranya setiap niat kita, langkah kita, kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima dan kiranya seluruh rangkaian ibadah kita khususnya ibadah Ramadan kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Allah mencatatnya di dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setiap hamba selesai menunaikan suatu amal ibadah, maka yang paling diharapkan adalah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Ali karramallahu wajhah mengingatkan, hendaknya setiap hamba yang telah beramal bukan hanya memperhatikan sedikit dan banyaknya amal yang dia lakukan, tapi perhatikan juga apakah amalannya diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengingatkan di dalam satu pesannya, ya laita syi'ri in kana minal maqbuli fanuhanni wa in kana minal mahrumi fanu'azzi. Beliau ingatkan, wahai Allah, kiranya bila persembahanku apa yang aku berikan ini termasuk yang diterima, maka selamatlah aku, berbahagialah aku. Tapi manakala amalan yang aku berikan ternyata yang ditolak, maka betapa duka dan musibah yang menimpa. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima hamba-hamba yang beramal berdasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikisahkan ketika kedua putra Nabi Adam, dua-duanya memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang satu Allah terima dan yang satunya lagi Allah tolak. إذ قربا قربانا
fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya akan menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Seorang ulama tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullah, juga mengingatkan. Kata beliau, innallaha la yaqbalu minal amali illa akhlasahu wa aswabahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari amal-amal hamba ini kecuali yang paling ikhlas dan paling aswab, yang paling benar. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud akhlasahu. Akhlasahu makana khalisan liwajhillah. Suatu amal yang niatnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimaksud dengan aswabahu, makana muwaffiqan li sunnati Rasulillah, yaitu apa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanya para ulama menyebutkan bahwa syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama harus niat yang ikhlas, yang kedua harus benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah teladan dari hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah, para nabi, para sahabat. Mereka bersungguh-sungguh setelah beramal, mereka selalu bermohon kepada Allah agar amalnya diterima. Rasulullah SAW dalam hadis mengajarkan kepada kita, setiap pagi beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan amal yang diterima. Bahkan digambarkan bagaimana kurang agungnya, hebatnya amal Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail menjalankan perintah Allah meninggikan Baitullah. Kekasih Allah menjalankan perintah Allah meninggikan Baitullah. Kurang agung apa amal ini? Tapi mereka berdua masih gundah gulana, masih minta kepada Allah agar diterima. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Ibrahim telah meninggikan Baitullah bersama Ismail, setelah itu beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rabb kami, kiranya Engkau terima dari kami, sesungguhnya Engkau Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semua, kalau kita telah menganggap, telah bersungguh-sungguh, atau setidaknya merasa lebih kita di dalam beramal selama Ramadan ini, maka hendaknya kita, saatnya kita bermohon kepada Allah untuk berdoa. Syekh Ibnu Rajab menggambarkan bagaimana kesungguhan ulama-ulama terdahulu, disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ada ulama-ulama yang saking kepenginnya supaya amalnya diterima, dia membagi waktu 1 tahun ini menjadi 2 bagian. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar bisa ketemu dengan Ramadan. Ketemu Ramadan lalu mereka bersungguh-sungguh beramal. Selesai melakukan ibadah Ramadan, 6 bulan sesudahnya beliau tidak henti-hentinya berdoa, Allahumma taqabbal minna ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka antas samiul. Mereka selalu berdoa karena saking betapa bahwa amal ini harus kita upayakan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Lalu pertanyaannya, mungkin dalam hati kita terbersit, apakah kita ini termasuk orang-orang yang amalnya diterima? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena diterima atau tidak diterima itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar atau salah secara hukum mungkin bisa kita ukur dengan ilmu fikih.
Ketika suatu amal kita sudah penuhi syarat-syaratnya, kita penuhi rukun-rukunnya, kita ikuti cara dan contohnya, maka insya Allah itu termasuk amalan yang sah. Tapi bahwa sah itu tidak selalu qabul. Bahwa sah itu tidak selalu qabul. Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Namun para ulama menyebutkan sebagai gambaran kira-kira tanda-tanda amal bila seorang itu diterima adalah yang pertama al-wajal, yakni wajilat qulubuhum, ada perasaan khawatir, perasaan takut kalau amalnya tidak diterima. Jadi menurut para ulama, justru ketika seseorang beramal dan dia khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima, itulah justru yang sangat diharapkan, itulah yang diterima. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah melakukan yang terbaik untuk Tuhannya, mereka telah melakukan ibadah-ibadah. Wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka gundah gulana, hati mereka takut, khawatir. Takut kalau amalnya tidak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un. Khawatir nanti ketika dia kembali kepada Allah, ternyata amalnya yang dia lakukan ternyata Allah tidak berkenan menerimanya. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, didengarlah sama Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ahum yasriqun wa yaznun wa yashrabun al-khamr?" Ya Rasulullah, yang digambarkan orang-orang yang hatinya gundah gulana itu apa karena mereka itu berjudi, karena mereka mencuri atau minum arak? Maka kata Rasulullah SAW, "La yabnatas siddiq, bukan. Wahum yusalluna wa yasummun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum." Mereka itu orang-orang yang rajin beribadah, salatnya, puasanya, sedekahnya, tapi mereka justru khawatir jangan-jangan salatnya, puasanya, ibadahnya tidak. Dikatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersungguh-sungguh berlomba untuk meraih kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang meraih kebaikan. Dan tanda yang kedua, menurut para ulama diantaranya, manakala orang itu amalnya diterima adalah dia tidak akan kembali, adamur ruju' ilal ma'siyah mithlaha. Dia tidak akan melakukan maksiat yang sama. Kalau sebelumnya kita sudah pernah melakukan suatu perbuatan dosa, lalu Allah selamatkan, kita sudah menjadi orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka bila ibadah kita itu diterima, kita tidak akan kembali lagi kepada maksiat yang sama. Ini ciri-ciri bahwa ibadahnya diterima. Seorang ulama menceritakan Mu'ad berkata, "Man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyati ma'qudun wa azmuhu ila ar-ruju'i fa sawmuhu 'alaihi mardud wa babul qabul fi wajhi masdud." Yahya bin Mu'ad menceritakan bagaimana kalau ada orang yang betul-betul dia beristighfar, tapi hanya dengan lisannya, hatinya masih terus tertarik kepada maksiat, bahkan tidak ada tekad untuk meninggalkan, maka dikatakan maka ibadahnya akan ditolak dan babul qabul fi wajhi masdud, dan pintu diterimanya itu tertutup. Walau makatha arba'ina sana, bahkan beliau mengatakan walaupun sudah sekian lama, karena memang syarat untuk bertaubat yang sungguh-sungguh, yang nasuha itu adalah, menurut Imam Nawawi itu ada 3 ya. Kalau salahnya kepada sama itu ada 4. Yang pertama, al-azmu alla ya'uda ilaihi abada, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, an-nadam, ada penyesalan. Yang ketiga,
dia segera menutupi dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Makanya ketika orang itu melakukan satu amal, dia bertobat, melakukan berbagai macam amal soleh, tetapi dia masih tertarik untuk kembali bermaksiat yang sama, maka jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menurut para ulama adalah mendapatkan taufik untuk melakukan amal soleh berikutnya. Karena amal soleh ini akan membuahkan amal soleh berikutnya. Sebagaimana Hasan Basri menceritakan atau menyampaikan, wa jazaa'ul hasanat al hasanatu ba'daha. Kebaikan, buah dari kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Sebagaimana wa uqubatis sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Sebagaimana juga sanksi azab dari keburukan adalah orang melakukan keburukan berikutnya. Karena kebaikan ini dia akan membuahkan kebaikan berikutnya. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan berikutnya. Oleh karena itu ketika kita amalnya diterima, maka kita insya Allah akan ringan melakukan amalan-amalan berikutnya. Maka kita bertanya, kalau kita selesai melakukan ketaatan lalu kita semacam sudah kapok, begitu senangnya kita selesai, udah tidak akan mengulang lagi, nggak akan. Biasanya baca Quran rajin, habis itu nggak mau baca Quran lagi. Biasanya sholat berjamaah rajin selama Ramadan, habis itu nggak mau lagi. Jangan-jangan ibadah kita itu benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya amal soleh itu membuahkan amal soleh. Mereka mengatakan tunadil hasanatu akhwata. Kebaikan-kebaikan itu akan memanggil saudara-saudaranya kebaikan yang lain. Sebagaimana juga keburukan-keburukan itu akan memanggil saudara-saudaranya yang lain. Dan yang terakhir, hendaknya bila ibadah kita diterima itu akan mempunyai athar, mempunyai dampak positif di dalam kebersihan dan kesehatan hati kita. Karena ketika kita melakukan amal soleh, sungguhnya noda-noda dosa, berbagai macam kotoran hati ini akan terhapus. Dan ketika hati ini sudah terhapus dari berbagai macam atau penyakit hati sudah terhapus, maka hati ini akan menjadi sehat. Dan hati yang sehat ini akan berdampak kepada perilaku yang baik. Makanya kata Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahat sairu a'mali wa idza fasada sairu a'mali. Sungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, segumpal daging yang apabila dia baik maka akan baik seluruh perbuatannya. Maka tentu banyak lagi tanda-tanda yang disampaikan oleh para ulama sebagai gambaran ya, bahwa ketika seseorang itu amalnya diterima, maka itulah beberapa tanda-tandanya. Walaupun hakikatnya Allah lah yang Maha tahu, dan kita selalu bertafaul dan selalu husnuzan dengan segala kekurangan kita. Kita tahu banyak salahnya, banyak kekurangannya, syarat rukunnya tidak dipenuhi, keikhlasan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ceritakan, sampaikan kepada hamba-hamba bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amal kita kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.